Bentuk-bentuk interaksi sosial by Miss Lasri. Bisakah kita hidup tanpa interaksi dengan orang lain? Atau tanpa keluarga? Tentunya sulit, bukan? Setiap hari mungkin kita akan minta disiapkan makanan, mungkin ingin bepergian bersama atau naik kendaraan bersama, ataupun kalau anak ibu semua di sekolah diskusi dengan teman, atau sekarang diskusi melalui Zoom, bermain bersama teman-teman, tentunya sulit ya. Atau juga termasuk mendengarkan penjelasan guru, mungkin kita tidak bisa tanpa komunikasi. Maka secara tidak langsung kita telah berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Oke, kita akan mulai hari ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Bentuk-bentuk interaksi itu secara umum ada dua. Yang pertama asosiatif dan kedua adalah disosiatif. Kita perhatikan bagan, asosiatif itu ada 4: akulturasi, asimilasi, akomodasi, dan kerjasama. Disosiatif, persaingan, kontroversi, dan juga konflik. Kita akan lihat perbedaannya. Kita mulai dari pertama, interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif mengarah ke persatuan. Jadi mengarah yang menyatukan, mengikat adalah asosiatif. Jadi harus diingat ya, asosiatif adalah bentuk kegiatan yang bersifat positif dan baik-baik. Kita akan lihat pembagiannya ada 4: kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang pertama yang kita jelaskan adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh kerjasama adalah gotong royong. Gotong royong pasti punya tujuan yang sama ya, itu sama-sama melestarikan lingkungan. Berikut adalah contoh kerjasama tapi bersifat negatif, maka harus dihindarkan. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu upaya menyelesaikan konflik atau pertentangan. Jenis-jenis akomodasi itu ada pembagiannya. Kita akan jelaskan upaya mengatasi konflik. Yang pertama dengan cara koersi. Koersi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan paksaan, baik fisik ataupun psikis. Contohnya, dengan cara paksaan untuk menyelesaikan konflik seperti ini ya, bisa dengan pemaksaan untuk penyelesaian kerapian jalan ataupun contoh yang lain. Kedua, kompromi. Kompromi adalah usaha meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Jadi tuntutan masing-masing yang bertentangan dikurangi ya. Itu adalah contoh dari konsep dari kompromi. Ketiga, ada arbitrasi. Arbitrasi itu adalah ada pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa. Yang pastinya pihak ketiga lebih tinggi ya posisinya. Contohnya adalah sengketa buruh dengan pengusaha, maka diselesaikan dengan debt taker. Keempat ada konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan kedua belah pihak. Contohnya keinginan dosen dan mahasiswa itu dipertemukan, parpol dengan anggota DPRD. Berikutnya ada mediasi. Mediasi mirip dengan arbitrasi, tapi mediasi dengan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak yang lebih tinggi posisinya. Contohnya adalah misal sengketa tanah, maka sengketa tanah di desa diselesaikan ke kepala desa. Dan berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah peleburan budaya berbeda menjadi satu, di mana ciri-ciri budaya asal tidak lagi kelihatan. Contoh, pernikahan beda ras atau etnis. Contohnya Indonesia nikah dengan warga Belanda. Yang kedua adalah contohnya musik Melayu dengan musik India. Akhirnya lahirlah musik original dangdut. Berikut ada akulturasi, adalah gabungan dua budaya berbeda, namun ciri asli tidak hilang. Jadi unsur budaya lamanya masih ada, berbeda dengan asimilasi. Seperti gambar berikut dipadukan before, during, after. Contoh akulturasi, gabungan dua budaya. Budaya asli masih tampak ya, budaya agama Islam dengan Jawa. Dan berikut adalah akulturasi dari gabungan budaya pada Candi Borobudur, di mana ada budaya asli Indonesia dengan budaya Buddha. Berikutnya contoh akulturasi adalah akulturasi budaya Islam dengan budaya Aceh dalam bentuk tarian. Dan berikut kita pelajari adalah interaksi disosiatif.
Lihat gambarnya ya. Interaksi disosiatif ini tadi meliputi persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Kita lihat perbedaannya, disosiatif itu mengarah ke perpecahan. Jadi disosiatif perpecahan, asosiatif persatuan. Ada kontroversi. Kontroversi ini kita akan lihat contohnya adalah penyebaran hoaks, pembukaan rahasia, dan yang kedua ada konflik. Konflik ini bisa pribadi ataupun kelompok. Contoh dari konflik adalah pertikaian antara anak-anak beda sekolah, mungkin sekolah satu dengan sekolah lainnya. Berikutnya disosiatif adalah persaingan. Persaingan bisa juga individu ataupun kelompok. Contohnya anak ibu di sekolah, mungkin dalam kelas ada yang bersaing ya dengan teman sekelas untuk menjadi juara. Atau contoh lain adalah kompetisi di ajang pemilu yang lebih sering kita dengar, pemilihan presiden. Itu adalah contoh persaingan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.